Haleluya saudara, shalom dan selamat pagi bagi setiap saudara yang sedang mendengarkan video renungan pagi dan doa pagi ini, di mana melalui channel ini saudara kembali akan diberkati melalui firman Tuhan dan saudara akan didoakan. Kalau saudara rindu berlangganan dengan channel renungan pagi dan doa pagi ini, silakan lihat tanda subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati melalui renungan dan doa pagi ini, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, mari kita berdoa buat firman Tuhan yang akan kita dengarkan. Bapa di sorga, saat ini kami kembali bersyukur buat waktu yang Tuhan beri bagi kami. Kami akan kembali mendengarkan dan merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Anak-anak-Mu akan kembali dikuatkan, diteguhkan, dihiburkan melalui firman-Mu. Itu sebabnya berfirmanlah, berkati setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan firman Tuhan ini. Hamba akan berdoa juga bagi mereka, biarlah setiap mereka dikuatkan dan diteguhkan pagi ini sebelum mereka melaksanakan segala aktivitas mereka. Terima kasih Bapa, kami akan merenungkan firman-Mu dan hamba akan berdoa bagi mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di pagi hari ini, sebelum kita akan melaksanakan segala aktivitas kita di sepanjang hari ini untuk menjadi renungan harian kita, adalah dari Filipi pasal yang keempat, mulai ayat 10 sampai ayat yang ke-20, di mana topik yang saya rindu kita renungkan bersama dari teks firman Tuhan ini adalah topik tentang bahwa Allah memenuhi segala keperluan kita. Saudara, saya percaya setiap kita memiliki kebutuhan saat ini. Setiap kita memiliki keperluan saat ini. Dan saya percaya setiap kita ingin supaya apa yang kita butuhkan, apa yang kita rindukan, itu dicukupkan oleh Tuhan. Dan tahukah saudara bahwa Allah itu rindu mencukupkan segala kebutuhan setiap kita? Mungkin ada di antara kita yang adalah seorang orang tua, seorang bapak atau ibu mungkin. Terhadap anak-anak kita, apakah saudara rindu supaya kebutuhan anak-anak saudara tercukupi? Saya percaya setiap kita ingin supaya kebutuhan anak-anak kita tercukupi. Setiap kita rindu supaya kebutuhan anak-anak kita tercukupi. Bahkan lebih dari apa yang dia butuhkan, kita ingin supaya itu tercukupi. Terlebih lagi Bapa di sorga saudara, Dia rindu supaya anak-anaknya tercukupi. Apa yang kita rindukan, apa yang saya rindukan, apa yang saudara rindukan, Allah rindu supaya segala kebutuhan kita dicukupkan. Tetapi apakah dengan demikian secara otomatis segala kebutuhan kita akan dicukupkan oleh Tuhan? Tentu tidak saudara, ada prinsip-prinsip firman Tuhan yang perlu kita belajar, yang perlu kita pahami, yang perlu kita terapkan dalam hidup kita, supaya kita mengalami janji-janji Tuhan, di mana Dia mencukupkan segala keperluan kita. Itu yang saya rindu kita belajar dari teks firman Tuhan ini, saudara. Saya akan membacakan teks firman Tuhan ini kepada setiap saudara, kemudian akan menjelaskannya secara ekspositori, secara sistematis, supaya saudara bisa memahami firman Tuhan dengan gampang, saudara. Itu sebabnya hati dan pikiran saudara mari siapkan untuk taburan firman Tuhan, supaya saudara benar-benar diberkati oleh firman Tuhan hari ini untuk saudara terapkan di sepanjang hari ini. Filipi pasal yang keempat ayat 10 sampai ayat yang ke-20. Demikian firman Tuhan. Terima kasih atas pemberian jemaat. Aku sangat bersuka cita dalam Tuhan bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Memang selalu ada perhatianmu, tetapi tidak ada kesempatan bagimu. Kukatakan ini bukan karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan, dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku.
Namun baik juga perbuatanmu bahwa kamu telah mengambil bagian dalam kesusahanku. Kamu sendiri tahu juga, hai orang-orang Filipi, pada waktu aku baru mulai mengabarkan Injil, ketika aku berangkat dari Makedonia, tidak ada satu jemaat pun yang mengadakan perhitungan hutang dan piutang dengan aku selain daripada kamu. Karena di Tesalonika pun kamu telah 1-2 kali mengirimkan bantuan kepadaku. Tetapi yang kuutamakan bukanlah pemberian itu, melainkan buahnya, yang makin memperluas keuntunganmu. Kini aku telah menerima semua yang perlu daripadamu, malah lebih daripada itu, aku berkelimpahan, karena aku telah menerima kirimanmu dari Epafroditus, suatu persembahan yang harum, suatu korban yang disukai dan yang berkenan kepada Allah. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Dimuliakanlah Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan saudara, adapun konteks dari firman Tuhan yang telah dibacakan kepada setiap saudara adalah di mana Paulus memberikan suratnya kepada jemaat di Filipi, dan Paulus membahas tentang bagaimana jemaat Filipi itu begitu terbeban dan punya hati untuk menolong Paulus dalam pekerjaan pelayanan, dalam pekerjaan pemberitaan Injil. Lalu kemudian Paulus memberikan jaminan kepada umat-umat Tuhan, kepada jemaat-jemaat Filipi saudara. Dan ada alasan dari jaminan tersebut. Itu yang saya rindu kita belajar hari ini. Apa jaminan firman Tuhan? Dan apa alasan jaminan itu ditujukan kepada jemaat Filipi? Yang pertama, jaminan firman Tuhan itu ada di ayat yang ke-19, di mana Paulus menegaskan, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Saudara, firman ini menegaskan bahwa Allah memenuhi segala keperluan umat Tuhan, segala keperluan jemaat-jemaat Tuhan. Dan bagaimana Allah memenuhi keperluan jemaat Tuhan? Itu menurut kekayaan dan kemuliaannya. Jadi Allah mencukupkan segala keperluan umat-umat Tuhan menurut kekayaan dan kemuliaannya. Saudara, kalau Allah memenuhi segala keperluan umatnya, Allah memenuhi segala keperluan kita menurut kekayaan dan kemuliaannya, apakah yang kurang saudara? Allah itu tidak kekurangan satu apapun dalam kekayaannya. Baik kekayaan dalam hal berkat rohani, baik dalam kekayaan dalam hal berkat jasmani, kedamaian, ketentraman, dan sebagainya. Allah berlimpah dalam semuanya itu. Dan jaminan firman Tuhan bagi umat-umat Tuhan adalah bahwa Allah akan memenuhi segala keperluan kita. Saudara, hari ini memerlukan hal-hal yang merupakan kebutuhan kerohanian saudara. Saudara membutuhkan hal-hal yang berhubungan dengan kebutuhan jiwa saudara. Saudara memerlukan kebutuhan yang berhubungan dengan jasmani saudara. Dalam hal apapun, Allah kita adalah Allah yang kaya dan sanggup mewujudkan, sanggup mencukupkan segala kebutuhan itu. Allah sanggup, dan Allah melimpahkan bagi kita segala kebutuhan itu menurut kekayaan dan kemuliaannya. Itu sebabnya sebagai umat-umat Tuhan saudara, kita tidak perlu bimbang, karena Allah yang kita sembah adalah Allah yang kaya, dan Allah yang kita sembah adalah Allah yang akan mencukupkan segala kebutuhan kita menurut kekayaannya. Tidak ada yang kurang di hadapan Tuhan, tidak ada yang tidak bisa Allah kerjakan, tidak ada yang tidak mampu Allah kerjakan. Dia sanggup mengerjakan segala apa yang kita butuhkan dan mencukupkannya. Hari ini apa yang menjadi kebutuhan saudara? Apa yang saudara butuhkan? Apakah saudara butuh damai hari ini?
Oleh karena saudara sedang menghadapi masalah, baik di tengah keluarga, baik dalam hidup saudara ada masalah, ada persoalan, saudara merindukan ketenangan dan kedamaian. Allah kaya dalam ketenangan dan kedamaian. Saudara hari ini membutuhkan pertolongan untuk masalah dan beban dan persoalan saudara. Allah kaya dan Dia sanggup menolong dalam segala perkara kehidupan saudara. Allah sanggup menolong seluruh kehidupan saudara. Dia Allah yang kaya dan Dia akan mencukupkan menurut kekayaan dan kemuliaannya. Puji Tuhan saudara. Itu jaminan firman Tuhan bagi setiap kita. Itu jaminan firman Tuhan bagi saya dan itu jaminan firman Tuhan bagi saudara. Yang menjadi pertanyaannya adalah bagaimana supaya kita mengalami jaminan pertolongan Tuhan. Dia mencukupkan kita. Dia melimpahi kita menurut kekayaan dan kemuliaannya. Bagaimana supaya kita mengalami itu saudara? Dikatakan di ayat yang ke-10, aku sangat bersuka cita dalam Tuhan bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Memang selalu ada perhatianmu, tetapi tidak ada kesempatan bagimu. Kukatakan ini bukan karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Saudara, jaminan di ayat 9 bahwa Allah memenuhi segala keperluan umat-umat Tuhan di Filipi, itu diberikan kepada orang yang ditulis di ayat 10. Aku sangat bersuka cita bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Jadi waktu itu umat-umat Tuhan berpikir tentang Paulus, dan mereka juga merasakan apa yang dirasakan oleh Paulus dalam pelayanan dan dalam pemberitaan Injil, dan atas itu akhirnya mereka mengirimkan bantuan. Dan memang dikatakan memang selalu ada perhatianmu, artinya mereka selalu memperhatikan Paulus dalam pelayanannya, dalam pemberitaan Injil. Mereka sering melakukan itu dan mereka wujudkan perhatian mereka dalam pemberian untuk mencukupkan kebutuhan Paulus dalam Paulus memberitakan Injil, dalam Paulus melayani. Artinya apa saudara? Kenapa akhirnya keluar ayat 9 Tuhan berkata bahwa Paulus berkata bahwa Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya. Jaminan firman Tuhan bahwa Dia akan mencukupkan segala kebutuhan umat-umat Tuhan. Kenapa keluar jaminan itu saudara? Bagi siapa jaminan itu? Bagi orang-orang yang punya perhatian untuk pekerjaan Tuhan. Bagi orang-orang yang punya hati untuk menolong orang-orang yang melayani Tuhan. Itu yang pertama saudara, yang bisa kita lihat di sini. Bagaimana sehingga jemaat Filipi mengalami kecukupan, dicukupkan oleh Tuhan dalam segala keperluan mereka menurut kekayaan Tuhan. Bagaimana sehingga jaminan itu diberi kepada mereka, karena mereka adalah jemaat yang punya hati, punya perhatian, punya beban untuk melayani pekerjaan Tuhan melalui apa yang mereka punya, melalui materi yang mereka punya. Mereka menolong Paulus dalam kebutuhannya. Mereka membantu Paulus dalam pelayanan yang dia lakukan. Mereka mengirim bantuan mereka melalui Epaphroditus saudara, supaya Paulus bisa terus melayani. Mereka membantu Paulus. Hari ini saya rindu kita melihat ke dalam diri kita masing-masing. Apa yang saudara sudah kerjakan untuk pelayanan? Kali ini topiknya saudara, dalam firman Tuhan ini berbicara tentang pekerjaan pelayanan Tuhan. Apa yang saudara sudah kerjakan untuk pelayanan pekerjaan Tuhan? Apa yang saudara sudah kerjakan untuk menolong, mengembangkan pelayanan pekerjaan Tuhan? Hari ini lihat gereja saudara. Hari ini lihat pekerjaan Tuhan di mana saudara berada mungkin. Lihat orang-orang yang menabur firman kepada saudara, orang-orang yang telah menjadi berkat bagi saudara, orang-orang yang telah melayani saudara secara rohani. Saudara diberkati, hidup saudara diberkati. Apa yang saudara lakukan? Apa yang saudara kerjakan? Jaminan firman Tuhan bahwa Allah mencukupkan segala kebutuhan jemaat Filipi, itu karena jemaat Filipi juga punya hati buat pekerjaan Tuhan, punya hati untuk Paulus yang sedang melakukan pekerjaan Tuhan. Kalau selama ini saudara belum berbuat apa-apa untuk pekerjaan Tuhan, mungkin ini waktunya untuk saudara coba untuk merenung.
Apa yang bisa saudara lakukan, apa yang bisa saudara kerjakan untuk pelayanan pekerjaan Tuhan. Mari berbuat saudara, mari bertindak. Bukan hanya sekedar kata. Jemaat Filipi, mereka punya pikiran, mereka punya perasaan, dan punya hati. Karena dikatakan bahwa akhirnya pikiranmu, perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Memang selalu ada perhatianmu. Jadi ada pikiran mereka, ada perasaan mereka, ada hati mereka untuk pelayanan pekerjaan Tuhan. Tapi itu semua tidak hanya dituangkan melalui kata-kata. Mereka tidak hanya berkata kepada Paulus, Paulus, kami tetap memikirkanmu. Mereka tidak hanya berkata kepada Paulus, kami juga merasakan apa yang kamu rasakan. Mereka juga tidak hanya berkata kepada Paulus, kami juga punya hati, kami mengasihimu. Mereka tidak hanya berkata demikian saudara, tapi mereka kumpulkan persembahan, lalu mereka kirimkan melalui Epaphroditus kepada Paulus, sehingga Paulus tertolong dan bisa melaksanakan pekerjaan pelayanan Tuhan. Hari ini buat action saudara, apa yang saudara bisa lakukan untuk pekerjaan pelayanan Tuhan. Dan jaminan firman Tuhan, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Lalu yang kedua saudara, di ayat 14 dikatakan, namun baik juga perbuatanmu bahwa kamu telah mengambil bagian dalam kesusahanku. Nah saudara, yang kedua di sini Paulus menegaskan bahwa mereka tahu bahwa dalam pelayanan pekerjaan Tuhan itu ada beban, ada persoalan, ada kesusahan. Mereka tahu itu. Jemaat Filipi tahu akan hal itu. Sehingga Paulus berkata, di ayat 13 sebenarnya dia berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Jadi Paulus berkata bahwa sekalipun kamu tidak menolong, aku sanggup kok. Sekalipun kamu tidak membantu, aku sanggup kok. Ada Tuhan yang memberi aku kekuatan, sehingga segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Dia memberi kekuatan kepadaku. Sekalipun ada beban, ada persoalan, ada kesulitan yang dihadapi oleh Paulus dalam pekerjaan pelayanan, tapi dia berkata, aku sanggup. Aku sanggup. Namun, ayat 14 dia berkata, namun baik juga perbuatanmu bahwa kamu telah mengambil bagian dalam kesusahanku. Paulus berkata, aku sanggup. Susah, iya susah. Sulit, iya sulit. Ada berat, ada persoalan, begitu berat melayani Tuhan, ya iya. Tetapi dalam semuanya itu Paulus berkata, aku sanggup. Tanpa perhatianmu aku sanggup. Tetapi baik perbuatanmu karena engkau telah mengambil bagian dalam kesusahanku. Jadi ketika Paulus melayani, ada kebutuhan dalam pelayanan. Dan Paulus mungkin seringkali juga mengalami kesusahan dalam mencukupkan kebutuhan itu, sehingga dia juga bekerja sebagai pembuat tenda sambil melayani. Nah itu yang dilihat oleh jemaat Filipi, sehingga akhirnya jemaat Filipi mengumpulkan persembahan. Mereka ikut merasakan kesusahan yang dirasakan oleh Paulus, sehingga mereka mau meringankan kesusahan itu. Mereka mengirimkan bantuan mereka kepada Paulus. Saudara, artinya apa? Mereka melayani, artinya mereka memberi, bukan karena gagah-gagahan. Karena terlalu banyak juga orang yang memberi buat pekerjaan Tuhan sebagai sesuatu yang gagah-gagahan, saudara. Bukan demikian jemaat Filipi. Mereka memberi karena mereka benar-benar merasakan kesusahan Paulus dan mereka mau meringankan kesusahan Paulus dalam melayani Tuhan. Satu kali saya bertemu dengan seorang anak Tuhan, dan kemudian ketika saya bertemu dia di gerejanya, saudara, dia pelayan di gereja itu. Selagi pendeta nggak ada di situ, dia kemudian bercerita kepada saya bahwa dia yang mengorbankan ini, dia yang mengorbankan ini, dia mengorbankan ini. Wow, pada waktu itu saudara, saya berpikir, wow, satu sisi memang salut, dia banyak berkorban, tapi di sisi lain apa tujuannya ini dia cerita? Apa yang dia mau? Dan dengan gayanya menceritakan itu, apa yang dia mau? Nampak sekali bahwa dia mau menunjukkan pengorbanannya, bahwa aku sudah mengorbankan ini, aku sudah mengorbankan ini. Dengar saudara, kita tidak perlu gagah-gagahan untuk berbuat untuk pekerjaan Tuhan. Kita tidak perlu gagah-gagahan untuk memberi buat pekerjaan Tuhan.
Yang kita perlu adalah kita memahami sulitnya untuk melayani pekerjaan Tuhan. Ada kesulitan, ada masalah, ada persoalan, ada hambatan dan sebagainya dalam mengembangkan pekerjaan Tuhan. Dan dalam semuanya itu, ketika kita merasakan dan mengalami kesusahan itu, dan kemudian kita meringankan kesusahan itu untuk memberi, itulah cara memberi yang benar. Karena kita ingin meringankan kesusahan dalam melayani pekerjaan Tuhan. Itu yang kedua, saudara. Jadi mereka memberi karena mereka tahu kesusahan yang dialami oleh Paulus. Sehingga apa yang dikatakan Paulus di ayat yang ke-19, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Ada jaminan bagi jemaat Filipi bahwa mereka akan mengalami Allah mencukupkan segala kebutuhan mereka. Allah melimpahkan segala kebutuhan mereka. Kenapa, saudara? Karena mereka memberi dengan hati untuk mengurangi kesusahan yang dialami oleh pelayan Tuhan. Lalu kemudian yang ketiga, saudara, di ayat yang ke-17, di sana dikatakan, tetapi yang kuutamakan bukanlah pemberian itu, melainkan buahnya yang makin memperbesar keuntunganmu. Nah, saudara, di sini kita bisa lihat bagaimana Paulus mengatakan bahwa bagi Paulus sebenarnya bukan pemberian itu. Sebagai pelayan Tuhan, sebagai hamba Tuhan, sekali lagi dia tegaskan ayat 13, segala perkara dapat kutanggung dalam Tuhan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Dia beri aku kekuatan. Sekalipun ada tantangan, ya, ada masalah, ya, tetapi semuanya itu dapat kutanggung dalam Tuhan. Tetapi ketika kamu memberi, baik sekali perbuatanmu itu. Apalagi ketika kamu memberi itu, yang aku lihat adalah bukan pemberian itu, melainkan buahnya, kata Paulus di ayat 17. Artinya apa, saudara? Jemaat Tuhan di Filipi itu memberi untuk pekerjaan Tuhan, mengirimkan bantuan mereka untuk Paulus untuk pekerjaan Tuhan, karena mereka memang bertumbuh dan berbuah. Jadi mereka memberi karena mereka memang mengalami kehidupan rohani yang berbuah. Jadi bukti hidup mereka berbuah, mereka memberi. Ya, memang, saudara, satu hal yang tidak bisa dipisahkan, bahwa bukti pertumbuhan rohani seseorang anak Tuhan, dia rela berkorban untuk pekerjaan Tuhan. Tidak mungkin orang mengalami pertumbuhan rohani sedangkan dia tidak mau dan tidak rela memberi untuk pekerjaan Tuhan. Itu tidak sejalan, saudara. Orang yang mengalami pertumbuhan rohani akan berbuah, dan buahnya itu akan nampak dalam banyak bentuk. Salah satu bentuknya adalah ketika dia dengan sukarela memberi persembahan untuk pekerjaan Tuhan, memberi persembahan untuk pelayanan Tuhan, untuk hamba Tuhan yang melayani. Puji Tuhan, saudara. Jadi di sini Paulus menegaskan bahwa kamu memberi karena kamu memang sudah berbuah, sudah bertumbuh. Dan dikatakan di ayat 17 itu, tetapi yang kuutamakan bukanlah pemberian itu, melainkan buahnya yang makin memperbesar keuntunganmu. Ketika jemaat Filipi mereka memberi karena mereka bertumbuh, mereka berbuah, itu malah semakin memperbesar keuntungan mereka. Hari ini pun saya mau menegaskan kepada saudara bahwa ketika kita memberi, mengambil bagian dalam pelayanan pekerjaan Tuhan, kita rela berkorban untuk pelayanan pekerjaan Tuhan, itu memperbesar keuntungan kita, saudara. Tetapi sebenarnya kita tidak memberi untuk cari keuntungan, itu juga salah. Tetapi kita memberi memang karena kita tahu bahwa ada kebutuhan dalam pelayanan pekerjaan Tuhan, ada kebutuhan hamba Tuhan, ada kebutuhan pelayanan dan sebagainya. Dan kita memberi karena kita sudah bertumbuh, kita paham bahwa apa yang Tuhan berkatkan bagi kita itu harus disisihkan untuk pelayanan pekerjaan Tuhan. Dan ketika itu dilakukan oleh jemaat di Filipi, mereka memberi karena mereka mengalami pertumbuhan. Mereka tahu apa yang menjadi masalah, persoalan di tengah-tengah pelayanan pekerjaan Tuhan. Dan kemudian mereka memberi karena mereka bertumbuh dan berbuah. Ketika itu mereka alami, saudara,
Dan mereka bertindak, mereka memberi, akhirnya Tuhan menjamin mereka bahwa Tuhan memenuhi segala kebutuhan mereka. Puji Tuhan saudara, kita bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama. Mari hari ini ambil bagian saudara. Lihat ke dalam diri saudara, mari praktekkan firman Tuhan. Ambil bagian dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Maka jaminan firman Tuhan bagi setiap kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, kami bersyukur buat firman-Mu yang telah kami renungkan bersama, di mana Engkau memberi jaminan bagi kehidupan kami, bahwa Engkau Allah yang akan mencukupkan segala kebutuhan kami menurut kekayaan dan kemuliaan-Mu ya Tuhan. Dan hari ini kami sudah belajar bagaimana supaya kami mengalami jaminan Tuhan, supaya kami mengalami Engkau mencukupkan segala kebutuhan kami, di mana kami mengambil bagian dalam kesulitan pelayanan, di mana kami dengan rela memberi ketika Engkau memberi berkat dalam kehidupan kami. Kami memberi untuk pekerjaan Tuhan, dan di mana kami memberi karena memang kami sudah mengalami pertumbuhan. Terima kasih buat firman-Mu ini Tuhan. Hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu ini, Tuhan jamah, Tuhan berkati kehidupan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biar jaminan firman-Mu bagi mereka, dan Tuhan mencurahkan berkat-Mu bagi mereka. Ajar mereka menerapkan firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Sebentar lagi hamba juga akan berdoa bagi setiap mereka. Biarlah Tuhan yang campur tangan dalam segala pergumulan mereka, profesi mereka, kerinduan mereka. Hamba akan menopang mereka dalam doa. Engkau tetap memberkati kami, Engkau hadir bersama kami. Dalam nama Yesus kami akan berdoa bersama. Haleluya. Puji Tuhan saudara, saya percaya saudara sudah diberkati melalui renungan firman Tuhan. Iman saudara sudah dibangkitkan melalui renungan firman Tuhan. Sebelum saudara melaksanakan segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini, saya rindu berdoa bagi saudara. Mari kita berdoa bersama saudara, kita serahkan segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini, supaya Tuhan memberkati setiap aktivitas saudara, dan Tuhan menjadikan saudara berhasil. Mari datang kepada Tuhan dengan sikap yang benar, dengan penuh kerendahan hati, dan percayalah bahwa Tuhan sanggup menolong dan memberkati saudara dan segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini. Mari kita berdoa saudara. Saya akan berdoa bagi setiap saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu ini. Hamba menumpangkan tangan bagi mereka. Biarlah Tuhan campur tangan atas kehidupan mereka. Bapa yang baik, hamba berdoa bagi segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini ya Tuhan. Biarlah Tuhan menyertai mereka dalam melaksanakan segala aktivitas dan tanggung jawab mereka. Ketika Engkau menyertai mereka, Engkau akan mengerjakan keberhasilan. Penyertaan-Mu akan mengerjakan keberhasilan dalam segala aktivitas mereka yang mereka kerjakan. Tuhan memberkati setiap anak-anak-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nyatakan penyertaan-Mu bagi mereka. Dan hamba berdoa, biarlah damai sejahtera-Mu memenuhi hati mereka, sehingga mereka akan menjadi maksimal dalam melaksanakan segala aktivitas dan pekerjaan mereka ya Tuhan. Biarlah damai sejahtera Tuhan, ketentraman dari Tuhan, kasih Tuhan memenuhi hati dan pikiran mereka. Berkati anak-anak-Mu ini Tuhan, hidup mereka penuh sukacita, penuh damai sejahtera Tuhan dalam melaksanakan segala aktivitas dan pekerjaan mereka. Bapa di sorga, hamba berdoa, jadikan anak-anak-Mu berhasil dalam apapun yang mereka kerjakan yang tidak bertentangan dengan firman-Mu. Jadikan mereka berhasil ya Tuhan. Nyatakan campur tangan-Mu yang mengerjakan keberhasilan dalam hidup mereka. Biarlah setiap anak-anak-Mu mengalami keberhasilan dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa, berikan hikmat-Mu bagi mereka, supaya mereka bisa berhasil dalam bagian apapun, dalam bidang apapun, tanggung jawab dan pekerjaan mereka. Berikan mereka hikmat di sana, supaya mereka bisa mengerjakannya dengan cara yang terbaik. Oleh karena hikmat Tuhan memenuhi mereka, biar mereka mengerjakannya dengan cara yang maksimal, dan hasilnya pun akan maksimal. Dalam nama Tuhan Yesus, biarlah hikmat Tuhan memenuhi kehidupan anak-anak-Mu ya Tuhan.
Ajar anak-anak-Mu bekerja dengan jujur dan ajar mereka untuk melakukan yang terbaik dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, hamba berdoa kerjakan keberhasilan dalam kehidupan anak-anak-Mu. Hamba rindu mendengar kesaksian-kesaksian tentang keberhasilan yang Kau kerjakan dalam hidup mereka. Sehingga anak-anak-Mu bisa menjadi berkat bagi banyak orang, dan anak-anak-Mu bisa menjadi berkat bagi pekerjaan-Mu, sehingga nama-Mu dipermuliakan ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Saat ini hamba berdoa bagi profesi anak-anak-Mu satu persatu. Tuhan yang bekerja dalam profesi yang mereka kerjakan, dalam profesi mereka masing-masing, Tuhan kiranya campur tangan dan menjadikan mereka berhasil. Hamba berdoa bagi para pebisnis, bagi para pengusaha, Tuhan yang campur tangan mengerjakan keberhasilan dalam bisnis dan usaha mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mungkin dalam kondisi yang ada sekarang ini mereka sulit untuk mengembangkan bisnis dan usaha mereka. Tetapi ketika Tuhan campur tangan di sana, ketika Tuhan bekerja di sana, kami percaya ya Tuhan, Engkau yang akan menjadikan bisnis dan usaha anak-anak-Mu berhasil. Dalam nama Yesus, berkati mereka dalam mengembangkan bisnis mereka, berkati mereka dalam memimpin para pegawai mereka, tim mereka. Jadikan anak-anak-Mu dengan penuh bijaksana untuk mengembangkan bisnis dan usaha mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus, haleluya. Hamba berdoa ya Tuhan, bagi para petani, Tuhan tolong anak-anak-Mu para petani ya Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang mengemban tugas yang begitu mulia. Mereka yang menyediakan segala kebutuhan masyarakat di bangsa ini. Itu sebabnya Tuhan tolong anak-anak-Mu para petani. Tuhan memberkati apa yang mereka tanam, sehingga apa yang mereka tanam bisa bertumbuh, berbuah, dan mereka bisa berhasil ya Tuhan. Dalam nama Yesus, berkati para petani. Tuhan yang menolong mereka, berikan hikmat bagi mereka, sehingga mereka menjadi petani-petani yang modern, petani-petani yang maju, petani-petani yang berkembang, petani-petani yang berhasil ya Tuhan. Tolong anak-anak-Mu para petani, berkati semua yang mereka kerjakan, semua yang mereka tanam. Tuhan yang mengerjakan keberhasilan di sana. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nyatakan kuasa-Mu, mujizat-Mu bagi para petani, sehingga mereka bisa berhasil Tuhan. Hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pedagang. Dalam nama Yesus, apa yang mereka perjualbelikan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, Tuhan kiranya campur tangan, Tuhan kiranya yang bekerja, Tuhan kiranya yang mengerjakan keberhasilan bagi mereka ya Tuhan. Bapa yang baik, tolong mereka sehingga bisnis perdagangan mereka bisa berkembang, bisa semakin maju ya Tuhan. Berkati anak-anak-Mu para pedagang dalam nama Yesus. Berikan hikmat bagi mereka, berikan petunjuk bagi mereka, bagaimana mereka mengembangkan usaha dagang mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh. Tuhan, Engkau yang menolong mereka, Engkau yang membela anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau yang mengangkat kehidupan anak-anak-Mu, Engkau yang menjadikan anak-anak-Mu berhasil. Dalam nama Yesus, Engkau yang menjamin masa depan anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kiranya yang campur tangan bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh ya Tuhan. Anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai karyawan, pegawai, di bidang apapun mereka, di usaha apapun mereka ya Tuhan. Saat ini Tuhan kiranya yang tolong anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pegawai, sehingga di sana karir mereka bisa menjadi lebih baik. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati anak-anak-Mu dalam melakukan pekerjaan mereka. Jamah dan berkati mereka sehingga mereka bisa berhasil dalam segala pekerjaan mereka, sehingga mereka juga bisa dipromosikan oleh perusahaan mereka. Berkati anak-anak-Mu para pegawai, berkati anak-anak-Mu para karyawan. Dalam nama Yesus, Tuhan yang campur tangan dan Tuhan yang mengerjakan mujizat-Mu dalam hidup mereka. Bapa di sorga, hamba juga berdoa bagi para PNS ya Tuhan, pegawai negeri sipil di bangsa ini. Tuhan kiranya campur tangan,
ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini. Dalam nama Yesus, dalam bidang yang mereka kerjakan, ajar mereka mengabdi di sana dan melakukan yang terbaik bagi bangsa ini, sehingga bangsa ini akan semakin maju dan semakin berkembang. Jauhkan mental korupsi dari kehidupan anak-anakmu. Ajar anak-anakmu hidup benar, hidup sesuai dengan standar firman Tuhan. Berkati TNI Polri juga ya Tuhan, dalam nama Yesus, dalam mereka menjaga keamanan bangsa ini. Tuhan memberkati mereka ya Bapa, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Berkati karir mereka, berkati masa depan mereka, berkati semua anak-anakmu yang berprofesi sebagai TNI Polri, PNS ya Tuhan, berkati mereka. Hamba berdoa khusus bagi anak-anakmu para medis ya Tuhan, dalam situasi yang seperti ini. Tuhan, tolong anak-anakmu yang berprofesi sebagai medis. Berikan daya tahan tubuh yang kuat bagi mereka ya Tuhan, sehingga mereka tetap bisa tinggal sehat. Mereka bisa tetap bugar kuat ya Tuhan dalam mereka merawat para pasien. Berkati anak-anakmu yang berprofesi sebagai medis. Tuhan berikan kesehatan, Tuhan berikan daya tahan tubuh yang kuat bagi mereka. Dan ajar mereka untuk melakukan yang terbaik, untuk mengabdi bagi masyarakat ya Tuhan, dalam nama Yesus. Saat ini Bapa, hamba juga berdoa bagi anak-anakmu yang saat ini sedang ada dalam pengangguran. Mungkin mereka baru di PHK, mungkin mereka saat ini bahkan sudah lama mereka ada dalam pengangguran. Tuhan, kiranya tolong anak-anakmu ya Tuhan, dalam nama Yesus Kristus. Kalau saat ini mereka yang sedang menganggur, mereka sedang mendengarkan renungan ini, biarlah iman mereka dibangkitkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan berikan kreativitas bagi mereka ya Tuhan, dalam nama Yesus. Berikan mereka kemampuan untuk membuat satu inovasi ya Bapa, supaya kehidupan mereka bisa benar-benar memunculkan satu usaha, satu bisnis, dalam nama Yesus, sehingga bukan saja mereka akan menjadi pekerja, tetapi malah mereka akan menjadi pengusaha. Tuhan, tolong anak-anakmu para pengangguran, berikan hikmat bagi mereka. Tuhan, tolong mereka ya Tuhan. Tuhan, tolong mereka, berkati mereka ya Tuhan. Kalau mereka merindukan satu pekerjaan, Tuhan yang membukakan pintu sehingga mereka bisa mendapatkan pekerjaan dalam nama Yesus. Bahkan hamba berdoa bagi anak-anakmu yang sudah pensiun ya Tuhan, di mana di masa tua mereka, biarlah Tuhan memberikan kesehatan bagi mereka. Berikan mereka ya Tuhan semangat yang kuat dalam kehidupan mereka, di masa tua mereka, di masa pensiun mereka. Mereka tetap bergairah, mereka tetap bersuka cita, mereka tetap bersemangat dalam mereka menjalani kehidupan mereka. Dalam nama Yesus, berkati para pensiunan ya Tuhan, dalam nama Yesus. Kalau saat ini ada anak-anakmu yang profesi mereka belum disebutkan, hamba berdoa, Tuhan tolong anak-anakmu Bapa, dalam nama Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sehingga Tuhan memberkati semua profesi mereka, sehingga mereka bisa menjadi berkat. Kasih karunia Tuhan nyata dalam kehidupan mereka. Berkati semua profesi anak-anakmu yang belum disebutkan dalam topik-topik doa ini, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus. Dan saat ini hamba juga berdoa buat kesehatan semua anak-anakmu. Tuhan tolong di masa-masa pandemi ini, biar Tuhan berikan mereka kesehatan, berikan daya tahan tubuh yang kuat, dalam nama Tuhan Yesus. Jika ada anak-anakmu yang sedang sakit saat ini, Tuhan kiranya yang menolong dan mengerjakan kesembuhan bagi anak-anakmu dalam nama Yesus. Segala bibit penyakit kami cabut, kami tolak dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati ya Tuhan, sembuhkan anak-anakmu yang sakit dalam nama Yesus. Saat ini bahkan hamba berdoa, jika ada anak-anakmu yang sedang memikul masalah, hidup mereka sedang ada dalam beban berat, Tuhan tolong, Tuhan campur tangan, nyatakan kuasa-Mu ya Tuhan, dalam nama Yesus. Engkau mengangkat dan menyelesaikan segala beban, persoalan dan masalah kehidupan mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Bahkan hamba berdoa bagi keluarga-keluarga anak-anakmu, berkati
keluarga anak-anakmu menjadi keluarga yang takut Tuhan, menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang diberkati ya Tuhan. Berkati mereka suami, istri, orang tua dan anak. Berkati mereka Bapa, berkati keluarga-keluarga mereka. Karena ketika keluarga-keluarga diberkati, bersukacita, damai dan tentram, maka kami percaya Engkau akan mengerjakan keberhasilan bagi keluarga itu dan semua anggota keluarga itu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus, berkati semua keluarga anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa di sorga, hamba berdoa supaya Engkau mengerjakan keberhasilan dalam seluruh aspek kehidupan anak-anak-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ini doa kami, ini seruan kami. Dalam nama Yesus hamba berdoa bagi anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya saudara sudah diberkati melalui firman Tuhan dan saudara sudah diberkati melalui doa-doa kita bersama. Saya sudah menopang saudara dalam doa. Mari imani bahwa kuasa Tuhan akan dinyatakan di dalam kehidupan saudara. Percaya berkat Tuhan mengalir atas kehidupan saudara. Saudara, kalau saudara rindu berlangganan dengan channel ini, ketika saudara merasakan dan mengalami berkat Tuhan melalui renungan-renungan di channel ini dan saudara rindu untuk berlangganan, silakan lihat tanda subscribe di bawah video ini. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Dan saat ini kalau saudara diberkati melalui renungan ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kerjakanlah yang terbaik hari ini dan biarlah Tuhan menyertai saudara. Tuhan memberkati seluruh kehidupan saudara dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala puji hormat bagi Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin.